Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV, Radio Roja, dan juga Radio Roja Kendari dimanapun antum bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam lanjutan pembahasan kita mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, tulisan Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di pembahasan Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, ilmu, keutamaan dan kemuliaannya, yang merupakan petikan dari kitab beliau Miftahu dari Sa'adah. Saat ini kita masih di pembahasan tentang aujuhu tafdilil ilmi, segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Sekarang kita sampai al-wajhu tsani wasittun, segi yang ke-62. Al-hidayatu hiyal ilmu bil haqq. Hidayah itu adalah ilmu tentang kebenaran. Kita mengetahui kebenaran, itulah hidayah. Ya, kita mengetahui tentu dengan benar, kemudian dengan sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati kita untuk mengikuti kebenaran tersebut. Jadi hidayah adalah ilmu atau mengetahui kebenaran. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam thabata fi sahihi anhu annahu kana yaqul, Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi ma tasha'u ila siratim mustaqim. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih Muslim, ya, beliau berkata di dalam doa yang beliau baca di salat malam, Allahumma rabba Jibraila, ya Allah, Rabbnya malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Fatiras samawati wal ard, yang maha menciptakan langit-langit dan bumi, yang maha mengetahui perkara yang tersembunyi maupun yang tampak. Anta tahkumu, engkaulah yang maha menghukumi di antara hamba-hambamu dalam perselisihan mereka. Ihdini, berikanlah hidayah kepadaku dalam perselisihan mereka, berikanlah hidayah kepadaku dalam kepada kebenaran, berikanlah hidayah aku kepada kebenaran dengan izinmu. Sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki ke jalan yang lurus. Nah,
Wa fi ba'di sunan annahu kana yukabbiru takbiratal ihram fi salatil lail thumma yad'u bihadza du'a. Disebutkan di dalam kitab-kitab sunan, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i dengan sanad yang sahih bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika salat malam setelah takbiratul ihram di salat malam, kemudian beliau berdoa dengan doa ini. Jadi sebagai doa iftitah dibaca ini. Ya, kita lihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar ditunjukkan ilmu kebenaran ketika manusia berselisih, berbeda pendapat. Atau ketika manusia ada perbedaan di kalangan mereka. Di awalnya Rasulullah SAW bertawasul dengan sifat rububiyah Allah yang menciptakan malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. 3 malaikat yang paling utama. Ya, malaikat Jibril alaihissalatu wassalam adalah pimpinan para malaikat kita ketahui yang tugasnya membawakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Malaikat Mikail yang bertugas menurunkan tetes-tetes hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ini juga berhubungan dengan kehidupan manusia. Kemudian malaikat Israfil kita ketahui yang meniup sangkakala ketika datangnya hari kiamat, juga salah satu dari malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 8 malaikat. Nah, ketika malaikat ini memiliki kedudukan yang tinggi, maka ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkannya, menyebut ketiganya dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala menciptakan ketiganya, menunjukkan ini adalah tawasul yang sangat kuat. Ya. Dan yang diminta di dalam doa di sini adalah meminta ilmu agar ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala memahami kebenaran ketika manusia banyak berselisih tentangnya. Ini menunjukkan keagungan dan ketinggian ilmu. Ya, Rasulullah SAW memintanya di waktu sholat malam yang merupakan saat-saat terkabulnya doa dan menunjukkan kemuliaan ilmu bahwa inilah yang sungguh-sungguh diminta oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Cukuplah ini sebagai keutamaan dan kemuliaan. Kata Ibnu Qayyim di sini, al-hidayatu hiyal ilmu bil haqqi ma'a qasdihi wa itharihi ala ghairihi. Hidayah itu adalah ilmu tentang kebenaran. Jadi hidayah kita harus memahami kebenaran. Apa dalilnya kebenaran? Kita harus pelajari kebenaran. Disertai dengan qasdihi, menginginkannya atau menghendakinya, dan mengutamakan kebenaran itu di atas yang lainnya. Jadi hidayah yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita mengetahui dulu kebenaran. Kemudian kita mengetahui, kita pelajari, kita tahu Al-Quran, tahu tafsirnya, tahu hadis yang sahih, tahu maknanya. Kemudian setelah kita ketahui, karena kebenaran itu indah, hati kita pun menghendakinya, menginginkannya. Setelah itu, kita utamakan mengamalkan atau mengikuti kebenaran ini dibandingkan dengan hal-hal yang lain yang merupakan tarikan dari hawa nafsu kita. Itu namanya hidayah. Makanya dari proses hidayah ini antum tahu, orang yang tidak belajar ilmu agama tidak mungkin dia mengenal hidayah, kebenaran. Oleh karena itu orang yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah jadikan dia mau belajar agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Lihat ini definisi hidayah seperti itu. Kata Ibnu Qayyim, fal muhtadi huwal amilu bil haqqi al muridu lahu. Orang yang mendapatkan hidayah dialah orang yang al-amilu bil haqqi wal al-muridu lahu, orang yang mengamalkan kebenaran dan menghendakinya, menginginkannya.
Oleh karena itu kita dapati kalau ada orang-orang yang dia itu jujur mencari kebenaran, sampai awalnya dia sesat pun, Allah mudahkan baginya hidayah. Karena dari hatinya sudah ada keinginan untuk mengikuti kebenaran. Entah dia dapatkan nasihat, atau dia dengarkan ceramah yang kemudian mengetuk hatinya, atau ada yang menegur dia dari kesalahan, akhirnya dia tahu kesalahannya, sehingga dia kemudian mengikuti pemahaman yang benar. Nah, wahiyya a'dhamu ni'matin lillahi ala abdihi, ala abdi. Yang ini, hidayah ini merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Nikmat terbesar yang Allah turunkan kepada hambanya adalah nikmat hidayah, yaitu mengenal kebenaran kemudian mengamalkannya. Walihada amarana Allah subhanahu an nas'alahul hidayata. An nas'alahu hidayata siratil mustaqim kulla yaumin wa laylatin fi salawatinal khams. Oleh karena itu, karena hidayah ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba, oleh karena itu Allah perintahkan kepada kita untuk memohon kepadanya hidayah menempuh jalan yang lurus setiap malam dan siang hari di salat 5 waktu kita. Di mana itu? Di surat Al-Fatihah. Yaitu apa? Ihdina siratal mustaqim. Minimal 5 kali kita, minimal 17 kali kita baca setiap rakaat dalam salat kita. Belum salat-salat sunnah atau bacaan-bacaan di luar salat. Ya, kita baca Al-Fatihah. Kalau bukan karena pentingnya, tidak mungkin kita disuruh meminta setiap saat, setiap pelaksanaan salat kita, setiap rakaat salat kita meminta hidayah ini. Fa innal abda muhtajun ila ma'rifatil haqqil ladzi yurdillaha fi kulli harakatin zahiratin wa batinah. Karena seorang hamba itu selalu butuh untuk mengenal kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatannya, setiap aktivitasnya yang lahir maupun batin. Setiap aktivitasnya yang lahir maupun batin. Fa idza arafaha fa huwa muhtajun ila man yulhimuhu qasdal haq. Kalau dia sudah mengetahui kebenaran, kalau dia sudah mengetahui kebenaran, setelah itu dia butuh supaya diilhamkan di hatinya agar dia menginginkan kebenaran itu. Dan banyak orang yang telah tahu kebenaran tapi dia tidak semangat mengamalkannya. Karena apa? Di hatinya tidak digerakkan untuk menuju atau menghendaki kebenaran tersebut. Jadi manusia butuh setelah mengetahui kebenaran, dia butuh untuk Allah bukakan hatinya agar bisa menerima kebenaran, mengikuti kebenaran. Fayaj'alu iradatahu fi qalbihi. Kemudian dijadikan kebenaran itu sebagai kehendak di dalam hatinya. Tsumma ila man yuqaddiruhu ala fi'lih. Setelah itu dia butuh kepada Allah yang memberikan kekuatan agar bisa mengamalkannya. Jadi itulah urutan hidayah. Ada orang yang mengetahui kebenaran. Dia sudah inginkan di dalam hatinya. Ternyata dia tidak mampu mengamalkannya. Ya meskipun dia tidak tercela, tapi juga tentu tidak sesempurna orang yang mengamalkannya. Ya, jadi dia butuh agar dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan kebenaran tersebut. Jadi semua urutan-urutan ini ya diawali dengan menuntut ilmu. Makanya ilmu itu adalah pembuka hidayah. Sudah pernah kita sebutkan, ketika iblis ingin menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan pertama yang ditempuhnya apa? Menghalangi manusia dari menuntut ilmu. Itu seperti pernyataan Imam Ibnul Jauzi.
Dalam kitab Talbis Iblis, wa'lam anna awwala talbisi iblisa 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah bahwa talbis, pengkaburan pertama atau perangkap pertama yang dipasang oleh iblis untuk menghalangi manusia dari jalan Allah adalah menghalangi mereka dari ilmu. Itu perangkap pertama. Taib. Kata beliau, wa ma'lumun anna ma yajhaluhu al-'abdu adhafi ma ya'lamuh wa anna kulla ma ya'lamuhu annahu haqqun la yutawi'uhu nafsuhu ala iradatihi walau la iradatuhu la ajiza an kathirin minhu fahuwa muttarrun kulla waqtin ila hidayatin tata'allaku bil madhi wa bil hali wal mustaqbal. Dan sudah kita ketahui, sudah dimaklumi bahwa hal-hal yang tidak diketahui oleh hamba itu berlipat-lipat melebihi hal-hal yang diketahuinya. Dalam kehidupan lebih banyak yang kita jahil daripada yang kita ketahui. Ini maklum. Banyak hal-hal yang tidak kita ketahui. Kemudian, dan bahwa semua yang diketahui oleh hamba, bahwa itu adalah kebenaran, nafsunya tidak menurutinya untuk bisa menghendaki kebenaran tersebut. Sekarang banyak kebenaran yang kita kenal, banyak kebaikan-kebaikan yang kita ketahui, tapi tertahan karena nafsu kita tidak menggerakkan keinginan kita agar bisa menghendaki kebenaran tersebut. Banyak. Contoh saja, kita tahu rajin membaca Al-Quran, rajin berzikir, itu adalah kebaikan. Tapi kita lebih sering lalai. Kalaupun kita baca Al-Quran, lebih banyak kita gunakan untuk waktu yang lain. Kalau masalah perbandingannya. Kita mengetahui keutamaan salat malam, salat tahajud. Tapi kita juga lebih sering lalainya. Padahal kita mengetahui keutamaannya. Jadi, nafsu kita tidak mendukung untuk menumbuhkan keinginan melaksanakan kebaikan tersebut. Ini juga terdapat pada diri manusia. Ya. Walau la iradatuhu la ajiza an kathirin minhu. Kalau bukan karena kehendak di hatinya manusia, tidak mampu melaksanakan kebanyakan dari hal-hal yang baik tersebut. Oleh karena itu berarti apa? Manusia itu muttarun, sangat butuh di setiap waktunya kepada hidayah. Sangat butuh di setiap waktu kepada hidayah yang berkaitan dengan hal-hal yang lalu, hal-hal yang saat ini, yang sekarang, dan hal-hal yang akan datang. Yang berkaitan dengan masa lalunya, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Tapi kira-kira contoh kita butuh hidayah kepada perkara-perkara yang telah lalu. Apa contohnya kira-kira? Di waktu yang lalu kita pernah berbuat maksiat apa tidak? Pernah. Untuk menghilangkan bekas-bekas maksiat kita butuh apa? Kita butuh apa? Butuh bertobat. Supaya hilang bekas-bekasnya maksiat. Jadi yang lalu tidak hanya berlalu begitu saja. Kita butuh bertobat dan beristighfar kepadanya. Maka kita butuh hidayah di sini. Setelah kita belajar agama, kita tahu, oh ternyata orang beristighfar itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang lalu asal sungguh-sungguh kita beristighfar, ikhlas. Memenuhi syarat-syarat tobat yang nasuh, yang sungguh-sungguh. Ya, kita butuh hidayah. Hidayah ini dimulai dengan ilmu, belajar ilmu agama. Yang berhubungan dengan hal-hal yang sedang kita alami saat ini. Masa sekarang, yaitu hidayah agar bisa mengamalkan hal-hal yang sudah kita ketahui. Hidayah agar kita bisa mempelajari, menuntut ilmu kembali, menghilangkan kejahilan kita, kemudian bisa mengamalkannya. Untuk hal-hal yang akan datang kita butuh hidayah untuk istiqomah di atas kebenaran sampai di akhir hayat kita. 6. Kata beliau di sini, wa ammal madhi wa huwa muhtajun ila muhasabati nafsihi alaih wa hal waqa'a 'ala as-sadad fayashkurullaha alaihi wa yastadimahu yashkurullah alaihi wa yastadimahu am kharaja fi anil haqqi fayatuba ila Allah ta'ala minhu
wa yastaghfirahu wa ya'zimu ala alla ya'ud. Dibawakan di sini. Adapun berkenaan dengan masa yang lalu, hamba itu butuh untuk selalu mengoreksi dirinya dari hal-hal yang telah lalu. Introspeksi dirinya. Apakah selama ini dia selalu melakukan dengan baik, mengamalkan kebenaran dengan baik, sehingga dia mensyukuri nikmat Allah dan memohon agar ditetapkan dalam kebaikan tersebut. Ya, ini untuk hal-hal yang lalu. Atau apakah dia selama ini justru keluar dari kebenaran supaya dia bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, beristighfar dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ini hidayah dengan hal-hal yang lalu. Wa amma hidayatu fil hal. Adapun hidayah untuk di masa sekarang, fahuwa matlubatun minhu, fahiya matlubatun minhu. Maka ini jelas dibutuhkan. Fa innahu ibnu waqtihi. Karena dia sedang berada di masa sekarang ini. Dia sedang menjalani masa ini. Kita sekarang sedang berada di waktu sekarang. Ya, al-hal, keadaan kita saat ini. Fa yahtaju an ya'lama hukma ma huwa mutalabbisun bihi minal af'ali hal huwa shawabun am khata'. Maka hamba itu butuh untuk mengetahui hukum apa yang dia sedang kerjakan sekarang, apakah itu benar atau salah. Ya. Kita sekarang sedang menuntut ilmu. Setelah kita mengetahui ini adalah kebenaran. Ya. Dan kita sedang menjalani saat ini menuntut ilmu karena kita meyakini dan setelah kita pelajari bahwa ini adalah besar keutamaannya, besar manfaatnya dan kita butuhkan untuk kebaikan diri kita. Wa ammal mustaqbalu fahajatuhu fihi ilal hidayati adhhar liyakuna sayruhu 'ala thariq. Adapun di masa yang akan datang, di waktu yang akan datang, maka kebutuhannya kepada hidayah lebih jelas lagi supaya di masa yang akan datang perjalanannya selalu di atas jalan yang lurus. Jadi kesimpulannya, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV, Radio Roja dan juga Radio Roja Kendari rahimakumullah. Hidayah kita butuhkan setiap saat. Berarti kita butuh ilmu setiap saat. Karena untuk bisa mendapatkan hidayah harus menempuh jalan ilmu. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karena itu, sudah kita sebutkan berkali-kali, para nabi dan para rasul adalah hamba-hamba Allah yang paling utama dalam semua kebaikan, karena mereka adalah yang membawa ilmu agama. Mereka yang membawa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada manusia. Ya. Malaikat Jibril jadi pimpinan para malaikat karena beliau yang bertugas menurunkan wahyu alaihi salatu wassalam. Makanya oleh karena itu orang-orang yang berilmu disebut sebagai pewaris para nabi. Penuntut ilmu selalu ya ala sabilin najah, di atas jalan keselamatan, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka hidayah tidak akan mungkin didapatkan tanpa menempuh jalur ilmu. Maka ini jelas menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu yang sangat besar, yang sangat agung. Nah, baik. Lanjut segi yang berikutnya. Al-wajhu tsalits was-sittun. Segi yang ke-63. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sini beri judul Al-ilmu hayatul qalbi war ruh. Ilmu itu adalah kehidupan hati dan ruh manusia. Jadi kalau kita ingin tahu keutamaan ilmu, kita bandingkan saja
badan dengan jiwa atau ruh kita. Mana yang lebih penting di antara keduanya? Kalau dalam urusan anggota badan saja kita tidak mau kelaparan, kita tidak mau ada yang sakit, dan kita memberikan perhatian untuk segera menghilangkan hal-hal yang mengganggu badan kita, maka kalau kita tahu kedudukan ruh dan hati manusia ternyata lebih penting, harusnya kita lebih mengutamakan untuk memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh jiwa dan hati kita, yaitu ilmu agama. Baik. Kata Ibnu Qayyim di sini, anna fadilata syai'i wa syarafahu yadhharu taratan min umumi manfaatih. Ini beliau jelaskan dari sudut pandang agar kita tahu manfaat dan keutamaan sesuatu. Kata beliau, sesungguhnya keutamaan sesuatu ini secara umum berlaku untuk semua hal. Keutamaan dan kemuliaannya terlihat, ya. Kadang-kadang kita lihat dari sisi apa? Umumu manfaatihi. Besarnya manfaatnya. Ada hal-hal dalam kehidupan kita yang kita rasa bermanfaat, kita akan kejar hal tersebut karena kita rasa kita butuhkan, bermanfaat untuk kita. Makanya manusia tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya kalau dia tahu dengan akal sehatnya bahwa itu hal yang tidak bermanfaat. Ya, ada orang melakukan hal yang tidak bermanfaat banyak, tapi dalam pikirannya dia menyangka itu bermanfaat bagi dirinya. Itulah sebabnya kita belajar agama untuk bisa menilai apa yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Baik. Kadang-kadang juga wataratan min syiddatil hajati ilaihi wa adamil istighna'i anhu. Ya, kita mengetahui keutamaan dan kemuliaan besarnya kebutuhan kita terhadapnya serta adamul istighna. Tidak bisanya kita lepas darinya. Tidak bisa kita lepas darinya. Wataratan min dhuhurin naqsi wasyarri bifaqdihi. Terkadang juga disebabkan karena akan terlihat kekurangan dan keburukan kalau kita kehilangan sesuatu itu. Kalau kita kehilangan sesuatu itu. Berikutnya, wataratan min husulil ladzati wasyururi wal bahjati biwujudihi. Kadang-kadang dengan akan terwujudnya, akan kita rasakan kelezatan, kegembiraan dan kesenangan dengan adanya sesuatu itu. Karena kita memang menyukainya. Fa idrakuhu yu'qibu ghayatal ladzah, yang dengan mendapatkannya kita akan merasakan puncak kelezatan. Wataratan min kamali thamratil mutarattibati alaihi wa syarfi illatihi al-ghaiyati wa ifdaihi ila ajallil matalibi. Juga terkadang dengan sempurnanya buah yang akan dihasilkan dari sesuatu itu, tingginya tujuan serta besarnya, ya, al-matalib. Wa ifdaihi, serta besarnya atau sesuatu itu membawa kepada ajalil matalib, tujuan yang sangat tinggi. Ini tentu penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, maksudnya adalah untuk menjelaskan apa saja yang menjadi pertimbangan manusia kenapa dia menilai sesuatu itu mulia atau tinggi keutamaannya. Hal-hal yang ini, ya, kita butuh sesuatu itu, kita rasa ada manfaatnya, oh sesuatu ini bisa membawakan kesenangan bagi diri kita, dan seterusnya. Ya, makanya waktu kita menuntut ilmu, supaya kita semangat, kita harus paham dulu ilmu ini apa, membawa kita kepada apa. Sejauh mana manfaat yang kita dapatkan dengan kita menuntut ilmu misalnya. Kalau kita tidak tahu, ya kita malas-malasan. Tapi waktu kita tahu keutamaannya, waktu kita tahu kemuliaannya, orang-orang yang mulia sebelum kita telah berlomba-lomba untuk menuntutnya, maka kita akan tergerak. Oh ternyata ini bisa membawa kepada keutamaan yang tinggi. Oh ternyata orang-orang yang mulia sebelum kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan ini. Begitu. Kata Ibnu Qayyim, wa hadhil wujuhu wa nahwuha
tansha'u wa tadhharu min muta'alliqihi. Fa idza kana fi nafsihi kamalan wa syarafan bi qat'in nadhari an muta'alliqatihi jama'a jihati syarafi wal fadli fi nafsihi wa muta'alliqatihi. Maka semua segi pertimbangan ini, kata beliau, semua segi pertimbangan ini tansya'u, akan terlihat, akan muncul dan terlihat min muta'alliqihi, dari sesuatu yang berhubungan dengannya. Ya. Karena kalau sesuatu itu sempurna dan mulia pada dirinya, maka dia akan menghimpunkan semua sisi-sisi kemuliaan dan keutamaan tersebut pada dirinya ataupun hal-hal yang berhubungan dengannya. Makanya ilmu itu kita butuhkan karena dia kehidupan hati kita. Dengan ilmu hidup kita menjadi indah. Berarti membawa kita kepada kesenangan, kepada kegembiraan. Kehilangan ilmu menjadi kita menderita. Menjadikan batin kita kosong dari iman. Menjadikan kita jauh dari Allah. Berarti membawa kepada puncak keburukan. Berarti ilmu sesuatu yang sangat tinggi kemuliaannya. Maka dengan sebab ini berarti ilmu itu sempurna pada dirinya dan hal-hal yang berhubungan dengannya juga akan sempurna. Manusia menuntut ilmu, dia jadi sempurna. Sebab-sebab untuk menuntut ilmu, keutamaannya besar. Ya, hal-hal yang berhubungan dengan ilmu, ya ini membenarkan iman, membenarkan amal-amal soleh kita, membenarkan ikhlas kita juga menjadi sesuatu yang tinggi dan nilainya utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa ma'lumun anna hadhil jihati bi asyriha hasilatun lil ilmi. Dan sudah kita ketahui semua segi-segi ini secara keseluruhan itu didapatkan atau terwujud pada ilmu. Terdapat pada ilmu. Dari semua pertimbangan. Ya, semua pertimbangan menilai sesuatu itu mulia, tinggi kedudukannya atau sempurna, semua pertimbangan ini terwujud pada ilmu agama, ilmu yang benar, yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Fa innahu a'ammu syai'in naf'an. A'ammu syai'in naf'an. Karena ilmu adalah sesuatu yang paling luas manfaatnya. Wa aktsaruhu wa adwamuhu, yang paling banyak dan paling kekal atau terus-menerus manfaatnya. Dari segi kebutuhan, kata beliau, wal hajatu ilaihi fawqal hajati ilal gidha. Kebutuhan kepada ilmu lebih daripada kebutuhan terhadap makan dan minum, sudah kita bahas juga. Bahkan bal fawqal hajati ila tanafus, melebihi kebutuhan kita kepada bernafas. Bayangkan, kenapa? Nafas, orang terhenti nafasnya beberapa saat, paling-paling ujungnya mati. Badannya yang mati, insya Allah dia selamat kalau dia punya iman. Tapi kalau terhenti ilmu, terhenti asupan iman pada hatinya, itu binasanya dunia akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, idh ghayatu ma yutasawwaru min faqdihi ma faqdu hayatil jismi. Karena maksimal yang bisa kita bayangkan orang yang tidak makan atau tidak bernafas, paling-paling kehilangan kehidupan tubuhnya. Ya, ini mati badannya. Amma faqdul ilmi fa fihi faqdu hayatil qalbi war ruh. Adapun terputusnya ilmu berarti hilangnya kehidupan hati dan ruh manusia. Fala gina alil abdi anhu tarfata ainin, sehingga manusia tidak bisa lepas dari ilmu meskipun cuma sekejap mata. Walihada idza fukida minasy syakhsi kana syarran minal hamir. Oleh karena itu kalau manusia kehilangan ilmu, maka kedudukannya lebih buruk daripada keledai.
Bal kana syarran minad dawabi indallah, bahkan dia lebih buruk dari semua binatang di sisi Allah. Wala syai'a anqasu minhu hina idzin, dan tidak ada sesuatu pun yang lebih buruk darinya ketika itu. Itulah ilmu agama. Ya Allah Al-Quran, inna syarrad dawabi indallahi as-summu al-bukmu alladzina la ya'qilun. Ya, sesungguhnya buruk-buruk binatang melata di sisi Allah, ini seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang tuli, yakni tidak bisa mendengarkan ilmu. Al-bukmu, orang-orang yang bisu, tidak bisa mengucapkan ilmu dan tidak bisa memahami ilmu. Itu keadaan seburuk-buruk manusia disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi beginilah keadaannya orang-orang yang tidak mengisi hidupnya dengan ilmu, keadaannya lebih buruk dari semua makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Wa amma husulul ladzati wal bahjati biwujudihi fali'annahu kamalun fi nafsihi wa huwa mulaimatun wa huwa mulaimun ghayatal mula'amati lin nufus. Adapun ya, ilmu itu bisa mendatangkan kelezatan dan kegembiraan. Karena apa? Karena ilmu itu adalah kesempurnaan pada dirinya. Ilmu itu sempurna. Kenapa sempurna? Yang menurunkannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna sifat-sifatnya. Ini ilmu turun dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Makanya diturunkan kepada hambanya yang sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dibawa oleh malaikatnya yang paling tinggi kedudukannya, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu yang mempelajarinya hanyalah hamba-hamba yang punya kedudukan yang tinggi. Nah, jadi ilmu itu sempurna pada dirinya dan sesuai dengan jiwa manusia dengan sebenar-benarnya kesesuaian. Kita bisa bayangkan saja, ilmu yang menurunkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa kita yang menciptakannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti yang menciptakan lebih tahu tentang cara untuk memperbaiki ciptaannya. Ya, oleh karena itu ketika manusia menyangka dia cocoknya dengan urusan dunia, maka ini adalah persangkaan yang keliru dan tidak akan mungkin bisa tenang jiwanya kalau dia hanya memperhatikan urusan dunianya dan lalai dari mempelajari ilmu agama untuk menjadi sebab ketenangan jiwanya. Karena Allah tidak menjadikan urusan dunia yang cocok untuk menenangkan jiwa manusia. Makanya kata beliau, fa'innal jahla maradun wa naqsun. Kebodohan itu adalah penyakit dan kekurangan. Tidak ada seorang pun yang mau disebut jahil. Sampai pun orang jahil. Ya, makanya zaman keburukan sebelum diutus Rasulullah SAW disebut dengan zaman apa? Jahiliyah. Nisbah kepada kejahilan dan keburukan. Wa huwa fi ghayatil idza'i wal ilami lin nafs wal ilami lin nafs. Kebodohan itu sebenarnya memberikan sakit. Orang yang tidak tahu agama, dia itu sakit hatinya. Jiwanya itu tersakiti dengan sangat. Ya, itu hakikatnya. Tapi kenapa orang kebanyakan tidak menyadari? Karena tipu daya syaitan. Dan juga wa man lam yash'ur bihadhil mula'amati wal munafarati fahuwa li faqdi hissihi wa mauti nafsihi. Maka barang siapa yang tidak bisa merasakan ilmu itu sesuai dengan hati, cocok dengan hati, mendatangkan ketenangan bagi jiwa, atau kejahilan itu ternyata sangat buruk, sangat menyakitkan hati. Kenapa dia tidak bisa merasakan ini? Berarti itu karena dia telah kehilangan rasa di hatinya. Atau jiwanya telah mati. Buktinya apa? Buktinya, orang yang kita torehkan atau kita lukai dengan pisau, rasanya sakit apa tidak? Sakit. Kalau orang normal. Tapi kalau orang mati, antum lukai dengan pisau, sakit apa tidak? Tidak sakit. Jangan orang mati, orang yang sudah lumpuh saja tidak punya perasaan, dilukai tidak terasa dia, iya kan? Karena penyakitnya sudah sangat parah.
Maka perumpamaannya orang yang tidak merasakan sakit ketika dia jauh dari agama, itu seperti perumpamaan orang yang sudah lumpuh, tidak berfungsi lagi anggota tubuhnya tersebut. Sudah mati rasa. Dilukai, dipotong-potong tidak terasa. Bukan karena tidak sakit, tapi karena sudah parah sakitnya, sudah seperti mayat. Mayat dipotong-potong tidak ada rasanya. Karena sudah tidak ada lagi perasaannya, sudah tidak ada kehidupan padanya. Na'udzubillah min dzalik. Ibnu Qayyim membawakan ucapan seorang penyair yang mengatakan, wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Tidaklah luka itu memberikan rasa sakit kepada tubuh yang telah mati. Ya, kepada mayat. Nah, ini keadaan orang yang tidak menyadari keutamaan dan kemuliaan ilmu. Fahusuluhu linnafsi wa idrakun minha li ghayati mahbubihi wa ittisalun bihi. Wa dzalika ghayatul ladzatiha wa farhatiha. Wa hadza bihasabil ulumi fi nafsihi. Wa hadza bihasabil ulumi fi nafsihi. Wa mahabbatin nafsi lahu wa ladzatiha biqurbihi. Maka jiwa manusia yang bisa merasakan hal ini ya, ketika manusia bisa merasakan keutamaan dan kemuliaan, kelezatan ilmu ini, maka berarti dia akan bisa mencapai puncak dari kebahagiaannya. Yang itu merupakan puncak dari kelezatan dan kenikmatan yang dirasakannya. Yang tentu semua ini sesuai dengan ilmu yang ada pada diri orang tersebut, diri hamba tersebut, dan bagaimana jiwanya bisa mencintai dan merasakan kenikmatan ketika dekat dengan hal itu. Yakni karena tingkatan ilmu manusia berbeda-beda, maka tentu semua orang tidak merasakan kenikmatan yang sama. Semakin bersih hatinya, semakin sehat jiwanya, maka keutamaan dan kemuliaan ilmu pun, yakni rasa lezat ketika dia mempelajari dan mengamalkan ilmu pun semakin besar dibandingkan orang yang tidak seperti itu keadaannya. Kan sudah pernah kita ukilkan pernyataan sebagian dari ulama terdahulu yang menggambarkan tentang nikmatnya ilmu, sampai-sampai kenikmatan yang dirasakan oleh para raja dengan kekuasaan dan kemewahan yang mereka miliki tidak ada bandingannya. Para ulama ini tidak kelihatan, tapi mereka rasakan di dalam hatinya yang itu puncak dari semua kenikmatan yang melebihi kenikmatan dunia lainnya. Ya, sebagian dari ulama salaf ada yang mengatakan, "Lau alimal muluku wa abnaul muluki ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyufihim." Seandainya para raja dan para pangeran, putra-putra raja mengetahui kenikmatan yang kami rasakan dengan mempelajari dan mengamalkan ilmu, maka pasti mereka akan berjuang memerangi kami dengan pedang-pedang mereka untuk merebut kenikmatan tersebut. Tapi mereka tidak tahu, sehingga mereka tidak menginginkannya. Wal ulumu wal ma'lumatu mutafawitatun fi dzalika a'dhamat tafawuti wa abyanahu. Maka ilmu sendiri, ilmu pengetahuan, wal ma'lumatu dan hal-hal yang dipelajari dalam pengetahuan, tentu berbeda-beda tingkatannya, dengan perbedaan yang sangat besar. Dicontohkan di sini. Walaysa ilmun nufusi bifatiriha wa bari'iha wa bariha wa mubdi'iha wa mahabbatuhu wa taqarrubu ilaihi ka ilmiha bit-tabi'ati wa ahwaliha wa awaridha wa sihhatiha wa fasadiha wa harakatiha. Maka misalnya ilmu tentang pengetahuan seseorang tentang penciptanya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentang penciptanya, tentang yang maha kuasa mengaturnya, menciptakan dirinya, kecintaannya kepada Allah, ilmu tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan benar, ini tentu beda dengan ilmu tentang
Kita pelajari tentang alam semesta beserta isinya, tentang alam ini, ya, tentang keadaannya, tentang hal-hal yang berhubungan dengan sebab-sebab yang memperbaikinya atau merusaknya. Beda. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling dibutuhkan jiwa manusia, maka mempelajarinya, membenarkan pemahaman tentangnya ini merupakan puncak dari kebahagiaan bagi hamba yang telah membenarkan dirinya dalam menuntut ilmu yang agung ini. Tentu beda dengan pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara yang di luar di luar pengetahuan agama. Nah, barakallahu fikum. Sampai di segi yang ke-36. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Ini penjelasan yang berhubungan dengan segi keutamaan ilmu dari keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah taala ditinjau dari sisi kebutuhan kita terhadap perkara-perkara yang berhubungan dengan urusan dunia kita. Ternyata segala sesuatu yang merupakan segi keutamaan dan kemuliaan itu ada pada ilmu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kajian kita di kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita beri waktu bagi antum yang ingin bertanya di sisa waktu yang masih ada. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kembali kita akan angkat sesi interaktif soal jawab, dan untuk yang pertama silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Kadaan dari Cianjur. Ya, silakan Pak Kadaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf ini di luar tema Ustaz. Saya ingin bertanya bagaimana hukum membaca basmalah ketika membaca Al-Fatihah dan surat di dalam sholat Ustaz? Apakah sunnah ataupun tidak? Dan kalau misalkan sunnah, apakah disirkan atau dijaharkan? Dan apakah ada ikhtilaf dalam hal ini Ustaz, supaya saya tidak salah sikap Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukron barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa fiik barakallah. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau. Bapak yang bertanya tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Mengenai hukum membaca basmalah, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma, fa kanu yaftatihuna al-qira'ata bi alhamdulillahi rabbil alamin." Aku pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, yang mereka semua membuka bacaannya ketika salat dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ini ucapan siapa? Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang menyaksikan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dua sahabatnya yang mulia. Tentu ini adalah panutan kita dalam kebaikan, ya. Salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi salatnya Abu Bakar, kemudian setelah itu salatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Baik. Dari sini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat menjadi imam, beliau menjaharkan suara dengan langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dan waktu membaca surat Al-Fatihah. Karena pertanyaannya bagaimana dengan hukumnya membaca basmalah? Ya. Basmalah sendiri atau bismillahirrahmanirrahim disebutkan oleh para ulama bahwa dia adalah termasuk ayat di dalam Al-Quran, tapi bukan termasuk surat, kecuali yang disebutkan di surat An-Naml, ya, innahu bismillahirrahmanirrahim, waktu suratnya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam kepada Bilqis. Itu karena dalam Al-Quran dia. Adapun basmalah yang di setiap awal surat, kecuali di surat At-Taubah, tidak ada basmalah di awalnya, itu adalah termasuk ayat Al-Quran, tapi bukan termasuk surat. Dia ayat tersendiri. Ayat tersendiri. Hukum dalam masalah membaca basmalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, pendapat yang terkuat insya Allah, tetap kita wajib membacanya
di awal setiap surat. Adapun kalau kita baca ayat di tengah-tengah tidak wajib kita baca. Kita cukup baca ta'awudz saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan langsung di tengah-tengah surat tidak kita baca bismillah lagi. Karena yang ada bismillah itu hanya di awal setiap surat yang disebutkan di Al-Qur'an, di surat-surat Al-Qur'an. Jadi waktu kita membaca dalam salat misalnya, maka kita membaca bismillah ya, disyariatkan, bahkan ulama mengatakan diwajibkan karena dia adalah awal setiap ayat tersendiri di awal setiap surat. Tapi tidak dijaharkan suaranya sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, petunjuknya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Jadi kita baca tapi suaranya tidak dijaharkan, tapi disirkan waktu kita melaksanakan salat berjamaah yang isya, maghrib, salat subuh, salat maghrib dan salat isya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafik barakallah Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah Antum sampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Keadaan di Cianjur, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Untuk pertanyaan berikut Ustaz dari pendengar kita di Jakarta dengan Ummu Hanif melalui pesan singkat, beliau bertanya Ustaz, jika seorang suami yang berpendapat belajar ilmu dunia lebih utama agar lebih unggul dari orang-orang kafir, karena ilmu agama dapat didapatkan jika Allah memberikan kemudahan kepadanya. Bagaimanakah memberikan penjelasan atau alasan yang tepat kalau belajar ilmu dunia juga diimbangi dengan belajar ilmu agama Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Kalau ada suami yang berpendapat seperti ini atau siapa saja, kita mau bilang apa? Karena itu pendapat dari pikirannya, tidak ada dasarnya, tidak ada dukungannya. Terus ketika dia mengatakan belajar ilmu dunia lebih penting, ya. Sekarang kita katakan untuk kemajuan, ya, katanya untuk kita lebih maju daripada orang-orang kafir, ya. Kemajuan apa yang diharapkan? Dulu Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka yang punya kemajuan bisa menundukkan banyak negeri-negeri kafir, itu bukan dengan ilmu dunia mereka dapatkan, tapi dengan ilmu agama, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dunia itu akan dituntun, akan dibimbing kita untuk bisa mempelajarinya dengan benar dan menghindari keburukannya kalau kita punya dasar agama terlebih dahulu. Orang yang berpendapat seperti ini juga, orang yang berpendapat seperti ini dulu, apakah dia punya pemahaman agama atau tidak? Ya, orang yang mengatakan lebih utama kita mempelajari ilmu akhirat dulu, ilmu dunia dulu dibandingkan ilmu agama. Kita katakan kalau dia hanya punya ilmu dunia, tidak punya ilmu agama, maka jadinya dia seperti orang-orang yang saat ini dikenal dengan keilmuan yang tinggi tapi tidak punya agama. Apa manfaatnya dia punya ilmu yang tinggi? Contoh seperti yang dikatakan sebagai tokoh yang jenius misalnya, siapa? Albert Einstein misalnya. Apakah dia kenal agama dengan kepintarannya? Apakah dia kenal Allah Subhanahu wa taala? Apa manfaatnya dikatakan dia jenius, menemukan ini dan itu, kalau ternyata ujung-ujungnya kalau dia tidak beriman, kekal dalam neraka abadi selama-lamanya? Apa manfaatnya kepintaran tersebut? Yang banyak disebutkan dalam pengetahuan kita yang menemukan ini, menemukan itu, merumuskan teori ini dan itu, kan rata-rata banyak orang-orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa gunanya ilmu itu tidak membimbing dia untuk mengenal penciptanya yang akan menyelamatkan dia dalam kehidupan yang kekal abadi? Pendapat seperti ini tidak bisa kita katakan, tidak bisa kita paksakan kepada orang, betul. Kalau dia sudah berpendapat, kita mau bilang apa lagi? Karena dia bicara dengan hawa nafsunya. Ya. Kemudian ilmu dunia juga nanti, ilmu dunia yang mana yang kita harus dahulukan? Karena bagi orang yang misalnya menyukai ilmu matematika, dia mengatakan ilmu matematika yang paling penting. Berikutnya ada lagi ilmu yang ini mengatakan ilmu yang paling penting. Berikutnya lagi ilmu kesehatan, ini yang paling penting. Semua akan mengatakan seperti itu sesuai dengan keinginan masing-masing, karena tidak ada ukuran dalam masalah ini. Yang kita katakan sebagai sesuatu yang paling penting itu adalah yang bermanfaat untuk dunia akhirat kita, karena ada kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Itulah yang menjadi ukuran untuk kita mengatakan sesuatu itu mana yang penting dan yang tidak begitu keadaannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah memberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ummu Hanif di Jakarta, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Untuk pertanyaan berikutnya, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz melalui telepon. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan hamba Allah dari Palembang. Baik, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya soal sholat ini Ustaz.
Mm-mm. Kalau perempuan itu sholatnya itu bagusnya di mana Ustaz? Apa di musola, apa di rumah Ustaz? Baik, cukup Ibu pertanyaannya. Satu lagi Ustaz. Iya. Ya begini Ustaz, saya ini kan sudah selesai masa iddah Ustaz. Nah tapi saya itu males kalau Ustaz mau keluar rumah begitu. Saya itu kalau keluar rumah nanti bertemu sama kawan-kawan nanti ngomong-ngomongi orang begitu Ustaz. Saya minta solusinya Ustaz, cuman itu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Kalau pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan juga untuk kita semua. Pertama masalah perempuan tadi, itu jelas ada penegasan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau menyebutkan di dalam hadis yang sahih, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Janganlah kalian melarang kaum-kaum perempuan yang ingin salat di masjid, tentu selama tidak mendatangkan fitnah, tapi rumah-rumah mereka lebih baik dibandingkan masjid. Rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Yakni salat di rumah bagi perempuan itu berdasarkan hadis yang sahih lebih baik bagi kaum perempuan bahkan ketika mereka berada di tempat-tempat yang dilipat gandakan salat. Contoh seperti di Mekah atau Madinah. Kenapa? Nabi SAW waktu bersabda ini adalah di Madinah. Kata para ulama berarti salatnya perempuan ketika dia misalnya datang ke Madinah, dia salat di rumahnya atau di tempat tinggalnya. Misalnya orang umroh, misalnya dia sholat di hotel, sholat yang wajib, itu tetap lebih utama dibandingkan sholat di Masjid Nabawi yang dilipat gandakan 1000 kali dibandingkan sholat di tempat yang lain selain Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram kita ketahui dilipat gandakan menjadi 100.000 kali. Jadi ini menunjukkan keutamaan perempuan ketika dia di rumahnya lebih utama dia laksanakan sholat di situ untuk sholat yang wajib. Ya. Adapun kalau misalnya dia ada keperluan datang ke masjid, ketika misalnya dia mengikuti pengajian, dia laksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah yang lainnya tidak mengapa, tapi yang paling utama adalah sholat yang dilaksanakan di rumahnya meskipun dia tidak dilarang untuk melaksanakan sholat di masjid selama tidak ada fitnah atau hal-hal yang bisa berpotensi menjadikan pelanggaran agama. Nah, baik, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya tadi apa yang harus dilakukan ketika dia keluar rumah, dia nanti takut membicarakan orang. Ya sudah, hindari pergaulan dengan orang-orang yang mengajak kita kepada hal-hal tersebut. Karena tidak semua orang mengajak kita kepada hal-hal yang menggunjing orang atau membicarakan orang lain. Kan bisa dia cari teman-teman yang baik, yang bisa saling menasihati dalam kebaikan. Bagaimanapun dia butuh kepada orang lain yang akan menasihati dia. Carilah perempuan-perempuan yang beriman, yang soleha, yang mereka bisa menasihati kita dalam kebaikan, atau kita datangi majelis ilmu agama yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita datangi dan kita berusaha mengambil manfaat bergaul dengan orang-orang yang baik, dan kalau terjadi pembicaraan-pembicaraan seperti ini kita hindari, kita nasihati diri kita dan mereka agar menjauh dari majelis-majelis atau pembicaraan-pembicaraan seperti itu karena tidak mendatangkan kebaikan, malah mendatangkan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Tapi barakallahu fikum, ini pertanyaan yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan juga jawaban-jawaban pertanyaan bermanfaat untuk kebaikan dunia akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.